Assalamualaikum kawan semua. Kisah kali ini datang dari seseorang yang sebut saja bernama Q. Beberapa tahun lalu, ia mengikuti bakti sosial yang diadakan kampusnya, bertempat di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Salak. Suasananya sunyi, jauh dari kota, dan malam di sana terasa lebih gelap dari biasanya. Pada awalnya, kegiatan berjalan normal, tapi di satu momen, Q dan temannya Eki mengalami kejadian aneh yang tak pernah mereka lupakan. Inilah kisah mistis dari Q, kampung terpencil di kaki Gunung Salak. Perkenalkan, nama saya Q. Awal cerita ini bermula dari kegiatan bakti sosial tahunan yang selalu diadakan kampus kami. Tujuannya untuk menumbuhkan empati serta kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat, sebagai bentuk pengabdian ilmu yang kelak harus kembali kepada orang banyak. Biasanya, kegiatan ini rutin diadakan di wilayah Banten, sekitar Rangkas Bitung. Namun pada tahun 2009, secara tiba-tiba kampus memutuskan untuk memindahkan lokasi kegiatan ke daerah Bogor, tepatnya di kaki Gunung Salak. Saat itu saya tidak merasa curiga. Saya hanya menganggapnya sebagai perubahan lokasi biasa. Tetapi belakangan saya menyadari bahwa keputusan itu ternyata menjadi awal dari serangkaian peristiwa yang tidak pernah saya bayangkan. Sebagai senior, saya tidak terlibat sebagai panitia maupun peserta utama. Saya hanya ikut serta karena ingin beristirahat sejenak dari rutinitas. Dalam pikiran saya, perjalanan jauh menuju pegunungan pasti menyenangkan. Udara lebih sejuk, pemandangan lebih menenangkan, dan rasanya cocok untuk melepas penat. Jadi, ketika hari Jumat itu tiba, saya berada dalam kondisi siap berangkat tanpa ekspektasi apapun. Siang setelah salat Jumat, semua mahasiswa mulai menyiapkan perlengkapan. Tas besar, logistik, dan karung beras kami angkut menuju 2 truk bak terbuka yang akan membawa rombongan ke lokasi. Saya ikut membantu mengangkat barang-barang tersebut. Saat itu saya melihat sesuatu yang agak janggal dari seorang teman saya, Eki. Ia beberapa kali mengambil makanan yang masih utuh dan masih dalam bungkus, lalu menyimpannya diam-diam di bawah bangku truk. Saya mengira ia membawa bekal untuk perjalanan atau untuk dimakan nanti di lokasi. Jadi saya tidak terlalu memikirkan hal itu. Setelah semua perlengkapan dinaikkan dan kami selesai berdoa bersama, kami sempat tertunda lagi karena masuk waktu asar. Seusai salat, Eki tiba-tiba mulai bercerita dengan nada seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Ia berkata, "Bang, nanti di sana kita akan melihat tempat yang bagus. Banyak hal aneh juga di sana." Ucapannya seperti memberi saya spoiler tentang sesuatu yang entah apa. Saya hanya membalas dengan kalimat singkat, "Ada apa emangnya di sana?" Dalam hati saya berpikir, saya hanya ingin beristirahat dan menikmati perjalanan, bukan mendengar hal-hal aneh. Rencana awal keberangkatan adalah pukul 2 siang. Namun seperti kegiatan kampus pada umumnya, jadwal itu molor karena beberapa peserta belum datang, ada yang masih mengikuti kelas, dan berbagai alasan lainnya. Akhirnya truk baru berangkat sekitar pukul 4:30 sore. Karena itu hari Jumat, perjalanan ke arah Bogor dipenuhi kemacetan. Jalan tol hampir tidak bergerak. Ketika kami keluar dari Bekasi, langit sudah gelap, maghrib sudah lewat, dan suasana mulai terasa dingin. Saya duduk di bagian belakang truk, berpegangan pada besi penyangga sambil memperhatikan jalan. Dari posisi itu, saya bisa melihat Eki yang duduk tidak jauh dari saya. Ia beberapa kali melemparkan koin keluar truk. Karena penasaran, saya bertanya lagi,
"Kamu ngapain lempar-lempar koin begitu?" Eki menjawab sambil menatap kosong ke arah jalan. "Ada yang ngikutin kita, Bang." "Ngikutin aku?" Saya hanya tertawa kecil dan mengabaikan perkataannya. Saya menganggapnya sedang berhalusinasi atau bercanda. Namun ia belum berhenti. Ia menunjuk ke sebuah area gelap di pinggir jalan dan berkata, "Itu lihat, Bang, ada pasar." Ketika saya menoleh, saya hanya melihat lapangan kosong tanpa bangunan atau aktivitas apapun. "Itu lapangan kosong," jawab saya. Dengan nada datar, ia kembali berkata, "Di sana itu ada pasar setan, Bang." Saya tidak menanggapi lebih jauh. Namun, satu hal yang membuat saya sempat terdiam adalah ketika ia berkata, "Bang, sebentar lagi kita lewat pohon besar. Sulurnya melengkung dan menyatu seperti gapura." Ia menghitung mundur. Benar saja, truk kami melewati pohon besar dengan sulur yang melengkung seperti gapura, persis seperti yang sebelumnya disebutkan oleh Eki. Saat itu saya refleks mengucap kaget, lalu mulai mempertanyakan dalam hati, apakah Eki benar-benar memiliki kemampuan melihat hal-hal di luar nalar. Namun, saya segera menepis pikiran itu dan meyakinkan diri bahwa ia mungkin hanya sedang berbicara sembarangan seperti orang kebanyakan. Perjalanan awalnya terasa menyenangkan. Suasana di atas truk penuh canda, cerita, bahkan alunan gitar. Namun semuanya berubah ketika kami tiba di sebuah tanah lapang sekitar pukul 8 atau setengah 9 malam. Itu belum sampai desa tujuan, hanya titik pemberhentian untuk memastikan jalur yang akan dilalui truk cukup aman. Ketika rombongan lain memilih turun untuk ke toilet atau mencari makanan, saya memilih duduk di teras sebuah bangunan kecil. Awalnya saya tidak mengetahui bangunan itu apa, sampai saya memerhatikan mainan anak dan gambar kartun di dinding yang membuat saya sadar bahwa saya sedang duduk di teras sebuah taman kanak-kanak. Dari belakang bangunan itu terdengar suara aliran air yang menambah kesan sunyi. Dalam keheningan itu, Eki kembali datang. Ia mengatakan bahwa di samping saya ada suara perempuan berteriak. Saya sempat meragukannya. Tetapi ketika saya mencoba mendengarkan, memang terdengar suara samar seperti lenguhan jauh, nyaris tenggelam oleh suara air. Saya sempat menyampaikan bahwa suara itu terdengar sangat jauh, tetapi Eki justru menegaskan bahwa menurutnya suara itu berada tepat di kanan saya. Ia bahkan menyebutkan bahwa di sisi kanan saya ada sosok kuntilanak. Mendengar penjelasan itu, saya memilih untuk berdiri dan menjauh, berpura-pura tidak terganggu, meski sebenarnya rasa takut mulai menghampiri. Eki tampak menyadari perubahan sikap saya. Tetapi saya berusaha menjaga gengsi dengan mengatakan bahwa saya hanya ingin membeli minuman. Setelah kembali ke truk, Eki ikut menyusul dan duduk di dekat saya. Di samping truk terdapat kebun singkong dengan tanah berbatu, jalan setapak yang gelap, dan suasana yang semakin menegaskan bahwa kami sedang berada jauh dari keramaian. Dalam keadaan menunggu instruksi, saya mendengar suara lirih dari arah kebun, seperti seseorang yang memanggil nama Eki, pelan namun jelas. Karena sebelumnya hanya saya yang mendengar suara itu, saya sempat mengira bahwa mungkin saya memang salah dengar. Namun setelah ada orang lain yang mendengarnya juga, barulah saya yakin bahwa suara tersebut memang nyata. Meski begitu, saya mencoba menenangkan diri. Eki yang menjadi sasaran panggilan itu pun tampak tidak terganggu sedikit pun. Ia tetap bersikap santai, seperti tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Karena ia tenang, saya pun berusaha menenangkan diri.
Kami menunggu cukup lama sampai akhirnya panitia turun dari jalur atas dan memberitahu bahwa jalanan bisa dilewati. Rombongan diminta bersiap kembali ke truk. Kami harus menunggu mahasiswa lain yang masih di toilet dan perjalanan baru bisa dilanjutkan sekitar pukul 9:30 malam setelah hampir 1 jam beristirahat. Truk kembali berjalan, namun tidak lama kemudian berhenti lagi di sebuah lapangan lain. Kali ini warga setempat memberitahu bahwa truk tidak akan bisa naik sampai desa karena jalurnya terlalu curam dan sempit. Desa memang berada lebih tinggi di atas bukit. Karena itu, truk hanya bisa mengantar sampai titik tersebut. Barang-barang akan diangkut kembali dengan mobil ELF, sementara mahasiswa harus berjalan kaki menuju lokasi. Saya mengambil tas dan beberapa perlengkapan ringan seperti panci dan wajan. Kami berjalan bertiga. Saya di sebelah kiri, Sinta di tengah, dan Eki di kanan. Jalurnya berupa jalan setapak, dikelilingi pepohonan lebat dan beberapa gundukan tanah yang bentuknya seperti tebing kecil. Belum jauh berjalan, Eki kembali bersikap aneh. Ia mengatakan bahwa di depan ada sosok kuntilanak. Ia juga menyebutkan ada pocong di samping jalur dan di arah lain ada sosok lain. Perkataannya itu ia sampaikan sambil menunjuk-nunjuk gelapnya pepohonan. Saya sempat melirik ke arah yang ia maksud, namun yang saya lihat hanya kepulan asap tipis yang bergerak pelan di antara batang pohon. Saya mengatakan bahwa saya tidak melihat apapun selain asap. Saya pun meminta Eki untuk tidak banyak bicara hal-hal seperti itu di tempat yang gelap dan sunyi seperti ini, karena suasananya sudah cukup menegangkan tanpa perlu komentar tambahan. Namun Eki terus saja menyebutkan bahwa ada sosok di atas pepohonan. Saya akhirnya menunduk, meminta dirinya untuk diam agar perjalanan tidak bertambah mencekam. Suasana sepanjang jalan memang seperti mengikuti tur misteri. Setiap langkah seperti terasa lebih berat karena komentar Eki yang terus menyinggung keberadaan makhluk tak kasat mata. Saya berusaha fokus pada jalan setapak, berharap cepat sampai di tempat perkemahan. Tak lama kemudian kami tiba di sebuah tanah lapang yang cukup luas. Lokasi kami akan mendirikan tenda. Di satu sisi terdapat turunan dengan deretan pohon pisang, sementara sisi lainnya turun lebih dalam menuju jurang yang ditumbuhi pepohonan besar. Kami segera bekerja sama mendirikan tenda besar model pengungsi, tenda lapangan lebar seperti milik tentara. Seluruh mahasiswa akan tidur di dalam sana. Tidak ada yang sempat memikirkan risiko hujan atau tanah becek. Yang penting tenda berdiri, dan semua memiliki tempat tidur untuk malam itu. Karena saya pernah bergabung dalam komunitas penanganan ular dan satwa liar, saya mengingatkan teman-teman bahwa lokasi terbuka seperti ini mungkin saja menjadi habitat hewan berbahaya. Saya menawarkan diri untuk berjaga, setidaknya untuk memastikan tidak ada ular atau satwa liar yang mendekat. Sebelum malam tiba, saya sempat menaburkan bubuk kopi di sekeliling tenda. Banyak orang percaya garam dapat mencegah hewan liar mendekat, padahal yang lebih efektif adalah kopi. Ular tidak takut pada benda itu, tetapi mereka sensitif terhadap aroma menyengat. Jadi saya menaburkan kopi sebagai langkah pencegahan. Menjelang tengah malam, sekitar pukul 1 saya masih terjaga, karena sedang berbicara melalui telepon dengan seseorang yang waktu itu cukup dekat dengan saya. Saat sedang berbincang itulah, Eki yang duduk di luar tenda tiba-tiba memanggil saya dengan suara yang terdengar sedikit cemas. Awalnya saya mengabaikannya karena mengira ia hanya bercanda, tetapi setelah dipanggil beberapa kali, saya keluar tenda. Sebagian besar mahasiswa sudah tidur. Hanya para senior tertentu yang masih terjaga.
Beberapa dari mereka tampaknya sedang menikmati dunia mereka sendiri, sebagaimana mahasiswa umumnya di acara lapangan seperti ini. Ketika saya menghampiri Eki, ia memberi isyarat agar saya melihat ke arah hamparan pohon pisang di depan kami. Saya sempat mengakhiri telepon karena merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di hadapan kami, deretan pohon pisang itu berdiri tenang tanpa angin sedikit pun. Tetapi anehnya, dari sekian banyak pohon, hanya 3 batang di satu garis yang bergerak. Gerakannya tidak seragam. Pohon yang paling depan tampak menunduk perlahan. Yang di tengah bergerak oleng dari samping ke samping, dan yang paling belakang berputar. Jika memang disebabkan oleh angin, tentu seluruh pohon akan bergerak bersama. Namun kenyataan itu justru sebaliknya. Hanya 3 yang bergoyang dengan gerakan berbeda-beda. Saya bertanya kepada Eki apa yang sedang kami lihat. Dengan suara yakin, ia mengatakan bahwa itu adalah keberadaan anak genderuwo yang sedang mendekat. Namun menurutnya makhluk itu tidak bisa memasuki area tenda karena ada penjagaan di sekitar kami. Saya memperhatikan dengan saksama. Di antara dedaunan itu, tampak sebuah bayangan hitam kecil di puncak pohon pisang yang bergoyang. Bukan sosok besar seperti yang diceritakan dalam kisah-kisah, tetapi justru kecil namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduk berdiri. Saya melihat hanya bayangannya, sedangkan Eki menurut pengakuannya melihat lebih dari itu. Saya sempat memberitahu salah satu senior, namun ia hanya menenangkan dengan mengatakan bahwa mungkin ada orang yang sedang buang air di area tersebut. Saya yakin sebenarnya ia tahu ada yang janggal, tetapi ia mencoba membuat suasana tetap kondusif. Malam itu saya tetap berada di luar tenda bersama Eki, memperhatikan gerakan pohon-pohon itu. Saat saya bertanya apakah keadaan itu berbahaya, Eki meyakinkan bahwa selama kami berada di area tenda, makhluk tersebut tidak akan berani mendekat. Namun jika kami meninggalkan tenda, sangat mungkin makhluk itu bergerak ke arah kami, bahkan mencoba mengganggu atau merasuki mahasiswa yang sedang lengah. Fenomena itu berlangsung hingga sekitar pukul 3 dini hari. Tepat menjelang subuh, pohon-pohon itu berhenti bergerak secara perlahan. Sesuatu yang menggerakkannya telah pergi. Eki mengatakan bahwa makhluk-makhluk itu mulai meninggalkan tempat tersebut karena waktu subuh akan tiba. Setelah salat subuh, sebagian mahasiswa mulai beraktivitas, sedangkan saya memilih tidur karena bergantian berjaga. Namun tidur di dalam tenda terasa tidak nyaman, panas, gerah, dan tanahnya lembab. Akhirnya saya pergi ke warung untuk makan Indomie sebelum kembali beristirahat. Siang harinya tidak terjadi apa-apa. Ketika hari mulai lebih terang, saya dan Eki sengaja berjalan menuju area yang semalam ia tunjukkan. Saya ingin memastikan apa sebenarnya yang ada di balik kegelapan malam itu. Ketika kami berjalan menaiki jalur kecil di atas lokasi perkemahan, barulah terlihat bahwa area itu ternyata merupakan kompleks pemakaman warga. Di sana terdapat beberapa makam yang tampak sudah cukup lama, sebagian lainnya tampak lebih baru. Dari kondisinya, sepertinya pemakaman itu adalah makam umum penduduk sekitar. Saya sempat berkata kepada Eki bahwa wajar jika ia melihat banyak hal aneh semalam, sebab tepat di atas lokasi itu, rupanya terdapat kompleks pemakaman kecil milik warga. Ia sebelumnya pernah mengatakan bahwa di sekitar pohon bambu ia melihat pocong. Dan setelah mengetahui letaknya yang berdekatan dengan makam, semuanya mulai terasa masuk akal. Dari area tenda,
Jika ingin mandi atau salat, kami harus berjalan ke rumah Pak RT yang berada di bawah. Rute menuju ke sana melewati semak-semak lebat, kemudian masuk ke jalur tanah menurun yang diapit pohon-pohon. Perjalanannya hanya sekitar 5 hingga 10 menit, tetapi jalur itu cukup curam dan gelap ketika malam tiba. Sore hari, sekitar pukul 5, saya turun untuk mandi. Beberapa mahasiswa lain sudah lebih dulu datang, sehingga saya harus menunggu giliran. Setelah selesai, saya menunggu Eki dan Sinta agar kami bisa kembali ke tenda bersama. Ketika waktu salat maghrib selesai, sekitar pukul 7 malam, kami bertiga mulai berjalan naik kembali. Saya berjalan di sisi kanan, dekat area kebun. Sinta berada di tengah, sedangkan Eki berada di kiri, persis di tepi batas jurang. Di kejauhan, Pak RT masih terlihat duduk santai di halaman rumahnya, hanya mengenakan kaos kutang seperti biasa. Tidak lama setelah kami berjalan beberapa meter, suara tawa anak-anak terdengar dari arah semak-semak. Tawa itu terdengar seperti suara bocah yang sedang bermain. Suara itu terdengar sesaat setelah kami melewati sebatang pohon. Saya menyorotkan senter ke belakang, namun tidak melihat apa-apa. Jalur itu gelap, hening, dan tidak ada satupun anak kecil di sekitar lokasi itu. Suasana yang tadinya biasa saja mendadak terasa aneh. Ketika saya kembali menyorot ke depan, cahaya senter saya mengenai wajah Sinta. Saat kami terus berjalan, Eki mengaku merasa ada beban berat yang menindih punggungnya. Ada sesuatu yang menempel atau menggantung di tubuhnya. Sinta juga sempat berkata bahwa ia melihat bayangan putih di depan jalan. Ketika saya mengangkat senter ke arah yang ia tunjuk, saya tidak melihat apa-apa selain kabut tipis. Saya meminta Sinta untuk diam dan tidak menyebutkan apapun lagi. Saya menunduk dan membaca doa sebisanya. Namun entah mengapa, kepala saya seperti dipaksa untuk menoleh ke arah kanan, ke arah kebun pisang yang gelap. Gerakannya refleks. Ketika saya menengok, saya langsung membeku. Di balik batang pohon pisang ada pocong. Sosok itu muncul dari balik batang hanya setengah badannya, sedang mengintip dari tempat persembunyiannya. Wajahnya tampak hitam legam dan rusak, meski hanya terlihat separuh. Ekspresi hampa itu begitu jelas hingga membuat lutut saya melemas. Ia berdiri diam di sana, menatap ke arah kami, atau tepatnya ke arah saya. Saya segera memalingkan wajah dan mengarahkan senter ke depan. Tangan saya bergetar tak terkendali. Saya sadar benar bahwa hanya saya yang melihat pocong itu. Hanya saya yang sempat menoleh ke arah kebun, sehingga hanya saya yang menangkap sosok itu sedang mengintip dari balik pohon pisang. Setelah itu, saya langsung memutar kembali senter ke depan sambil menahan napas. Dengan suara bergetar, saya meminta kedua teman saya diam dan terus berjalan. Sinta, yang sudah merasakan keganjilan sejak tadi, langsung merapat dan memegang lengan saya karena ketakutan. Yang paling saya khawatirkan adalah Eki. Posisi dia berada di tepi jalur yang langsung berbatasan dengan jurang. Jika ia panik atau salah langkah, habislah kami. Jalur setapak itu gelap total, tanpa satupun lampu, hanya diterangi senter kecil di tangan saya. Kami terus berjalan, mencoba menjaga langkah tetap stabil. Namun Sinta berkata lagi bahwa ia melihat kilatan putih di depan. Saya menegurnya pelan agar tidak menyebut apapun yang ia lihat. Dalam suasana seperti itu, saya meminta kami semua menunduk dan membaca doa masing-masing. Sesaat kemudian saya menoleh sekali lagi ke arah kanan. Kali ini tidak ada apa-apa. Pohon pisang itu tampak kosong, hanya gelap yang menggantung. Saya mengira ancaman itu sudah hilang, setidaknya untuk sementara. Namun keanehan justru muncul setelah itu.
Meskipun kami sudah berjalan cukup jauh, pohon yang tadi menjadi tempat pocong itu berdiri kembali muncul di sisi jalur. Bentuknya sama persis, batang bengkok, dedaunan lebar, dan posisi miring ke arah jalur. Padahal jarak tempuh kami sudah cukup panjang untuk membuat pohon itu tertinggal jauh di belakang. Namun entah bagaimana, kami kembali melewati pohon yang sama. Saat melihatnya muncul untuk kedua kalinya, rasa merinding saya menjadi semakin dalam. Jalanan terasa seperti memutar ulang segmen yang sama. Kami terus berjalan, tetapi anehnya tidak ada tanda-tanda bahwa kami semakin dekat dengan tikungan menuju area tenda. Perjalanan terasa sangat lama, jauh lebih lama dari biasanya. Setiap langkah terasa berat dan membuat saya bertanya-tanya apakah kami benar-benar bergerak maju atau hanya diam di tempat, seperti berjalan di dalam mimpi buruk. Setelah menahan rasa takut sambil terus membaca doa, akhirnya tikungan itu terlihat. Begitu kami melewatinya, Sinta berkata bahwa ia melihat asap tipis menggantung di jalur depan. Saya juga sempat melihatnya sekilas, namun saya kembali meminta agar ia tidak menyebutkannya lagi. Di kondisi seperti itu, kami hanya bisa menggantungkan diri pada doa. Saya dan Eki terus membaca doa dalam hati. Kami berusaha meyakinkan diri bahwa tempat tenda pasti sudah dekat. Lampu-lampu neon yang dipasang panitia seharusnya berada di jarak sekitar 10-20 meter dari titik itu. Tetapi anehnya, semakin jauh kami melangkah, lampu-lampu itu bukannya semakin mendekat, justru semakin menjauh. Seolah-olah tenda itu mundur setiap kali kami melangkah maju. Rasa takut saya berubah menjadi rasa panik yang perlahan menyesakkan dada. Situasi itu tidak masuk akal, dan lamanya perjalanan memperkuat dugaan bahwa kami sedang disesatkan oleh sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Akhirnya, sesuatu muncul di ujung jalur. Ada seorang bapak-bapak dari arah gang. Ia mengangkat senter dan menyorotkan cahaya ke arah kami 3 kali. Begitu cahaya itu menyentuh kami, suasana sekitar berubah. Jalur yang terasa panjang tiba-tiba kembali ke ukuran normalnya. Kami akhirnya mencapai ujung jalur itu. Saya menghela napas panjang, merasakan dada saya akhirnya bisa bernafas lega. Saya mengucap syukur bahwa kami berhasil keluar dari tempat itu juga. Setelah perjalanan yang terasa seperti tidak berujung itu, kami bertiga akhirnya sampai di area tenda. Begitu menginjakkan kaki di tanah lapang itu, saya langsung menghela napas panjang. Rasanya seperti baru keluar dari tekanan yang menghimpit tubuh berjam-jam. Saya mengucap syukur pelan, berusaha menenangkan diri bahwa kami sudah benar-benar berada di tempat yang aman. Ketika pandangan saya mulai menyesuaikan dengan cahaya lampu tenda, saya menyadari bahwa acara malam itu sudah hampir dimulai. Warga desa sudah banyak berdatangan, beberapa panitia sibuk menyiapkan perlengkapan, dan suasananya sudah jauh lebih hidup dibandingkan 1 jam sebelumnya. Namun ada satu hal yang langsung membuat saya merinding ulang. Pak RT yang sebelumnya saya lihat masih di rumah dengan pakaian seadanya, kini sudah berada di lokasi acara, tampak rapi dan bersih, seperti sudah bersiap sejak lama. Pemandangan itu membuat saya refleks bertanya-tanya dalam hati, bagaimana mungkin? Tidak lama sebelumnya saya masih melihat beliau santai di rumah. Rasa penasaran memaksa saya mengecek jam di ponsel. Ketika layar menyala, dada saya langsung menegang. Sudah pukul 9 malam. Padahal kami meninggalkan rumah Pak RT sekitar pukul 6:30 atau paling lambat pukul 7 malam. Perjalanan normalnya hanya 3 hingga 10 menit.
Tidak masuk akal jika jarak sesingkat itu tiba-tiba menjadi perjalanan 2 jam yang terasa seperti tersesat di lorong gelap yang tidak berakhir. Saya sempat melirik ke arah Eki dan Sinta. Wajah mereka sama-sama pucat, memikirkan hal yang sama. Kami saling bertanya dalam hati, sebenarnya kami melewati jalur yang mana? Kemana kaki kami dibawa? Dan apa yang membuat waktu berjalan begitu lambat? Namun di tengah keramaian acara yang mulai berlangsung, kami hanya bisa memendam pertanyaan itu. Rasanya seperti gangguan barusan adalah sesuatu yang tidak boleh dibawa ke area ramai. Saya merasa sudah kehilangan minat untuk ikut meramaikan acara. Kepala saya masih berat, pundak serasa dipenuhi beban, dan pikiran saya terus memutar ulang kejadian di jalur gelap itu. Akhirnya, saya mengajak Eki pergi ke warung kopi yang berada tidak jauh dari tenda. Perut saya pun mulai terasa lapar setelah ketegangan panjang tadi. Di meja panjang warung, sambil menunggu mie matang, saya mencoba mengajak Eki membicarakan apa yang baru saja terjadi. Saya bertanya pelan, mencoba mencerna perbedaan waktu yang janggal. Eki hanya mengangguk pelan dan mengatakan bahwa ia pun merasakan hal yang sama. Perjalanan yang seharusnya singkat terasa menjadi lama. Ia juga mengeluhkan rasa berat di punggungnya, seakan ada sesuatu yang menempel atau menggelayuti tubuhnya selama perjalanan tadi. Saya sendiri merasakannya, namun saya tidak berani menyebutkan bagian paling menyeramkan yang saya lihat di jalur tadi, pocong yang mengintip dari balik pohon. Ketika saya menyebut bahwa saya melihat sosok itu, Eki baru mengaku bahwa dia melihat jauh lebih banyak daripada saya. Menurut penglihatannya, di bawah jalur itu penuh dengan sosok-sosok lain. Banyak, bukan satu. Ia sengaja diam karena tahu bahwa menyebutkannya hanya akan membuat perjalanan semakin kacau. Sinta, yang sensitif, malah berkali-kali bersuara ketakutan, membuat suasana semakin mencekam. Saya kembali membahas pohon pisang yang saya lihat berulang di jalur tadi. Pohon yang pertama kali menjadi tempat pocong itu berdiri, entah bagaimana kembali muncul beberapa meter setelah kami melewatinya. Eki hanya menanggapi dengan mengatakan bahwa kemungkinan kami sedang disasarin. Namun ia sendiri tidak tahu jenis apa gangguan itu. Yang jelas ada sesuatu yang tidak mengizinkan kami keluar dari jalur itu dengan mudah. Kami akhirnya berhenti membahasnya. Perut lapar dan suasana warung yang lumayan ramai membuat kami sedikit tenang. Kami memutuskan untuk makan, mengistirahatkan pikiran, lalu kembali ke tenda untuk rebahan. Namun bagaimanapun juga, rasa mencekam dari perjalanan tadi masih tersisa di dalam dada, seperti bayangan yang belum benar-benar hilang. Acara malam itu akhirnya selesai, namun suasana di sekitar tenda masih hidup. Banyak dari kami yang belum ingin tidur, entah karena masih bersemangat atau justru tidak bisa memejamkan mata setelah kejadian-kejadian sebelumnya. Di luar tenda, beberapa teman masih berkumpul sambil membuat api unggun kecil, menghangatkan badan di udara malam Gunung Salak yang lembab. Saya ikut duduk sebentar, mencoba menikmati hangatnya api sambil menenangkan pikiran. Tetapi rasa tidak enak itu masih menempel, terutama setelah pengalaman di jalan setapak yang terasa tidak berujung tadi. Saat saya memainkan senter kecil di tangan, tanpa sadar, saya mengarahkannya ke pohon besar yang berdiri dekat jurang. Pohon yang sejak awal terasa tidak biasa, dengan batang yang condong ke arah lembah dan pucuknya yang rimbun. Begitu cahaya senter mencapai bagian atasnya, napas saya langsung tercekat. Ada sosok kuntilanak sedang duduk di sana. Ia tidak menggantung seperti cerita-cerita kebanyakan, melainkan duduk tegap di salah satu dahan besar, seperti seseorang yang sedang mengawasi kerumunan dari ketinggian,
Rambutnya panjang menjuntai, wajahnya gelap tak terbaca, dan gerakannya sangat statis. Pemandangan itu membuat saya spontan mengucap istighfar dalam hati. Saya langsung mengingat sesuatu. Sejak malam sebelumnya, setiap kali acara dimulai, saya selalu melihat sosok seorang kakek sepuh, mungkin salah satu tetua atau ustadz desa, menghadap ke pohon itu sambil membaca doa. Dari kejauhan, saya tidak pernah mendengar apa yang ia baca di sana. Saat itu saya tidak berpikir apa-apa, tetapi malam ini semua terasa masuk akal. Saya memanggil Eki dari tenda tanpa menyebut apa yang terjadi. Temannya yang terkenal sok berani ikut keluar sambil bercanda. Namun begitu saya menunjukkan arah pohon itu, sosok yang tadi mengaku berani justru langsung lari tunggang langgang kembali ke tenda tanpa menoleh lagi. Reaksinya menggambarkan betapa nyata apa yang saya lihat. Eki hanya menatap sebentar, lalu menghela napas panjang. Ia berkata dengan nada lelah bahwa memang sejak kemarin sosok-sosok semacam itu banyak berkeliaran. Ia mengakui sudah terlalu capek melihat semua itu. Ucapannya membuat saya sadar bahwa inilah puncak dari semua gangguan yang kami alami sejak hari pertama. Saya memutuskan kembali ke tenda dan berusaha tidur. Rasa takut dan letih menumpuk menjadi satu. Saya hanya ingin malam itu berakhir tanpa kejadian lain. Saya sudah cukup diguncang mulai dari pocong, jalan yang memutar, hingga bayangan-bayangan tak jelas. Pagi harinya, kegiatan Baksos kembali berjalan hingga sore. Semua mahasiswa haru mengikuti acara sampai selesai, tetapi saya memutuskan untuk meminta izin pulang lebih awal. Saya menyampaikan alasan kepada salah satu dosen pembimbing, dan beliau mengizinkan. Eki, yang sejak kemarin selalu berada dekat saya, langsung mengatakan ingin ikut. Mungkin ia pun sudah tidak tahan dengan atmosfer desa itu. Sinta, yang masih junior, terpaksa tinggal hingga acara selesai. Ia tampak kurang nyaman, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Seorang warga kemudian menunjukkan jalur menuju jalan raya. Jalur itu berbeda dari yang kami lalui malam sebelumnya. Saat menyusuri jalan itu, saya terkejut karena rutenya ternyata sangat singkat dan mudah. Semuanya lurus dan jelas. Di dalam hati saya berbisik, kalau rutenya memang sesingkat ini, lalu semalam kami sebenarnya dibawa kemana? Setelah turun, kami menemukan sebuah jembatan kecil, lalu melanjutkan perjalanan hingga bisa naik angkot menuju stasiun kota. Di perjalanan itu, suasana akhirnya terasa normal, meskipun rasa cemas masih menggantung. Setibanya di stasiun, sebelum kami berpisah, Eki tiba-tiba berkata bahwa ia perlu mengakui sesuatu. Nada suaranya berubah serius. Ia bercerita bahwa sebelum berangkat Baksos, ia mencuri jimat milik ibunya, sebuah pusaka berbentuk naga dari Kuningan, hanya untuk menguji kekuatannya di Gunung Salak. Ia mengatakan bahwa pusaka itu masih utuh saat ia berangkat, tetapi kini patah. Ketika ia menunjukkan benda itu kepada saya bisa melihat bekas patahannya tajam. Saya menegurnya, menanyakan alasannya membawa jimat itu ke tempat yang jelas bukan sembarang tempat. Ia menunduk sejenak sebelum menjawab. Jujur, saya tidak siap dengan alasannya. Ia bilang bahwa ia sengaja selalu berada dekat saya, karena menurutnya saya memiliki leluhur dari daerah itu, leluhur yang menjaga. Dengan kata lain, ia merasa aman jika berada di dekat saya selama membawa jimat itu. Pernyataannya membuat bulu kuduk saya meremang lebih dalam daripada semua kejadian sebelumnya. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini.
Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.